Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan renungan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema renungan, sikap menghadapi akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita atau pengajaran tentang akhir zaman banyak beredar baik melalui berbagai media sosial maupun dalam pengajaran-pengajaran langsung dari para pengajar atau dari pendeta. Berbagai doktrin dan penafsiran yang muncul kadang membuat jemaat atau pendengar menjadi bingung. Ada juga yang takut, ada yang pusing, galau, dan lain-lain. Walaupun tentu banyak pula yang bisa mencerna dengan baik, kemudian bisa menyaring, memfilter apa yang didengar, dan kemudian dia bertindak dengan hati-hati. Ada yang berkata bahwa kiamat sudah dekat, Kristus akan datang segera. Tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tanda seperti apa? Memang ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Pertama, ada tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah, seperti penyesatan dari pengajar-pengajar palsu, Mesias-Mesias palsu. Kemudian ada antikris di mana-mana. Ada kemurtadan di berbagai tempat. Ada dosa-dosa moral yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Itu tanda-tanda perlawanan terhadap Allah. Ada juga yang kedua, tanda-tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah, seperti adanya peperangan di berbagai tempat. Ada peristiwa-peristiwa alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, kekeringan, kelaparan di berbagai tempat. Termasuk juga pandemi COVID yang sudah berlalu. Kita sebut saja sudah berlalu. Yang menimbulkan banyak penderitaan, kehilangan, dan kematian. Berbagai pendapat muncul. Ada yang berkata ini adalah pekerjaan iblis, ini akibat dosa, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau saudara pernah mendengarkan program vaksin saja, ada yang menghubungkan itu dengan antikris, menghubungkan dengan Lucifer, dan macam-macam. Kemudian akhirnya orang berkata, kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat, bersiaplah. Sudah tidak lama lagi. Apakah semua peristiwa itu menunjuk pada kedatangan Kristus atau pada akhir zaman yang sudah dekat? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Manusia tidak tahu. Kristus akan datang kembali. Iya, memang Alkitab menyatakannya. Pasti dia akan datang untuk menyatakan kuasanya. Bahwa dia adalah raja yang kekal. Dia adalah hakim yang adil. Akan tetapi, tidak seorang pun yang tahu persis kapan kedatangannya. Jadi jangan seorang pun yang berusaha meramalnya. Karena pasti meleset. Dalam Wahyu 22 ayat 20 ia berfirman, ya, aku datang segera. Kapan pastinya? Sekali lagi kita tidak bisa main spekulasi atau meramal. Ada ayat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14. Menjadi salah satu ayat penting yang kita perhatikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari sudut misi, pemberitaan Injil merupakan tanda yang terpenting, yaitu tanda kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Jadi penekanannya ada di dalam ayat ini. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa atau semua suku di dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Salah satu referensi yang bisa dijadikan acuan bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh tim Joshua Project, ditemukan bahwa ada 16.000 suku di dunia lebih
Dan baru sekitar 9.000 suku yang sudah dijangkau oleh Injil. Artinya masih lebih dari 7.000 kelompok suku yang belum terjangkau di dunia ini. Ini adalah tugas gereja menjelang kedatangan Kristus kembali. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi kesudahan zaman atau yang disebut dengan akhir zaman berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali? Di dalam Matius 24, saudara bisa baca Matius 24, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bagaimana menyikapi akhir zaman. Pertama dikatakan, jangan kamu tersesat, ayat 4 dan ayat 11. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, karena akan banyak nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Jadi dikatakan waspada, karena makin banyak penyesatan. Kedua, jangan gelisah, ayat yang ke-6. Yesus berkata, kalau ada deru perang, atau kabar-kabar tentang perang atau perlawanan, janganlah kamu gelisah, karena semuanya akan terjadi, tapi itu baru permulaan. Ketiga dikatakan jangan kalah, ayat 13. Hari ini berkaitan dengan kesetiaan mengikut Tuhan. Apapun konsekuensi yang kita alami, bahwa kita akan dibenci, kita akan ditolak, dianiaya karena iman kepada Kristus, tapi dikatakan jangan kalah, miliki tetap iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang keempat, jangan bimbang, ayat 34-35. Para pemimpin akan berganti-ganti, akan berubah-ubah di dunia ini. Akan tetapi, Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya. Tuhan tidak pernah berubah kuasa-Nya. Karena itu percayai, taati dan andalkan Tuhan. Yang kelima dikatakan, jangan bingung, ayat 42. Kita tidak perlu bingung tentang kedatangannya. Kita jangan bingung kapan Dia datang. Yang pasti, Dia akan datang. Maka tugas kita, bagian kita adalah tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan kita melakukan bagian kita, tanggung jawab kita untuk tetap bekerja, tetap melayani, tetap menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jadi bagaimana supaya kita tidak tersesat, bagaimana supaya tidak gelisah, bagaimana supaya tidak kalah, tidak bimbang, tidak bingung, tetaplah hidup di dalam firman, karena firman itu menjadi pelita, menjadi penuntun, menjadi pedoman di dalam hidup kita yang membawa kita kepada kepastian keselamatan. Lalu berikutnya tetap bergiat di dalam melayani, dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Sebab kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil sudah sampai ke segala suku-suku bangsa di dunia. Itulah yang menjadi hal terpenting, prioritas yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir, ketiga, minta terus tuntunan pertolongan Roh Kudus. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menghibur kita dalam segala musim-musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang menguatkan kami. Supaya kami tidak takut, tidak gelisah, tidak kalah menghadapi situasi zaman ini berkaitan dengan kapan kedatangan Tuhan. Yang penting kami sungguh-sungguh tetap berjaga-jaga, tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Pimpin dan sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.